Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada akan memberitahu dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang gimana sih cara kita imunisasi di area pandemi seperti ini. Nah, pandemi corona ini bikin kita bingung dan bikin kita galau. Banyak orang yang bertanya-tanya, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil dan bayi yang harus diimunisasi. Pertama nih, untuk ibu-ibu yang punya jadwal imunisasi sebelum pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini. Mau dibawa ke rumah sakit, takutnya nanti ketular sama orang-orang yang udah terinfeksi. Terus, kalau nggak dibawa imunisasi, bahaya nggak ya? Terus, apakah imunisasi yang bisa ditunda terlebih dahulu? Mungkin banyak ibu-ibu yang bertanya seperti itu. Nah, ini rekomendasi dari IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Imunisasi harus tetap diberikan, terutama imunisasi dasar untuk anak usia di bawah 18 bulan. Kenapa sih imunisasi itu wajib banget diberikan? Karena tujuan imunisasi itu supaya anak mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan kekebalan tubuh yang baik. Justru itu, imunisasi itu wajib diberikan. Jadi, menurut IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada tanggal 29 Maret 2020 sudah ditetapkan bahwa imunisasi itu wajib. Apabila misalkan ibu-ibu di rumah atau kalian yang rumahnya sudah dalam zona merah atau bisa dikatakan tetangganya atau teman-temannya itu sudah terinfeksi semua sama virus corona ini atau pandemi COVID-19 ini, itu bisa ditunda terlebih dahulu selama 1 bulan. Tapi dengan rekomendasi petugas kesehatan ya. Dan apabila di rumah kalian tidak zona merah, itu boleh dilakukan imunisasi. Sebenarnya imunisasi itu bisa gak sih ditunda? Nah, jika kita perhatikan di buku imunisasi atau KMS, nah bukunya seperti ini buku KIA. Di sini sudah diterangkan bahwa yang warna hitam ini waktu yang tidak tepat atau yang tidak diperbolehkan untuk memberikan imunisasi. Yang warna putih ini waktu yang tepat untuk memberikan imunisasi atau waktu yang diperbolehkan ya. Yang warna kuning ini jika mundur maka diperbolehkan untuk memberikan imunisasi. Jadi setelah kita amati dari keseluruhan ini, imunisasi dasar boleh diberikan secara mundur, tidak boleh diberikan secara maju. Nah, waktunya sampai 11 bulan, kecuali untuk hepatitis 0, karena bayi yang sudah lahir itu sudah mendapatkan imunisasi sejak lahir. Jadi tidak perlu untuk membawa ke tempat imunisasi karena dari lahir sudah mendapatkan imunisasi dari tempat lahirnya. Nah, untuk yang lainnya juga waktunya bisa mundur sampai 11 bulan aja ya. Tapi rekomendasi dari IDAI, informasi terbarunya yaitu disarankan sampai 1 bulan aja waktu maksimalnya. Dan berikut ini adalah tips-tipsnya. Yang pertama, memilih pelayanan kesehatan imunisasi yang terpisah dengan pelayanan anak sakit. Yang kedua, atur waktu dengan dokter berkaitan dengan jadwal kunjungan. Yang ketiga, bersikap jujur jika telah kontak dengan pasien yang terjangkit virus corona. Yang keempat, selalu jaga kebersihan. Yang kelima, usahakan tetap jaga bayi jika ingin imunisasi. Yang keenam, usahakan menyusui bayi dalam keadaan dan tempat yang aman dan nyaman. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja tips-tipsnya. Dan di sini saya akan menjabarkan poin-poin dari tips-tips tersebut. Poin yang pertama, kalian harus memilih pelayanan kesehatan yang terpisah dengan pelayanan anak sakit. Ada beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan itu. Jadi ada namanya klinik anak sehat atau klinik imunisasi. Nah,
Kalian pilih yang seperti itu ya. Jadi sudah jelas mindsetnya tidak tercampur dengan pelayanan anak sakit. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua. Poin yang kedua adalah atur waktu dengan dokter atau kliniknya soal jadwal tersebut. Nah, pengaturan jadwal ini gunanya supaya tidak banyak orang berkumpul dalam satu waktu dan sebaiknya dijanjikan kembali ya dengan dokter atau klinik tersebut. 3. Jujurlah kalau misalnya kalian habis dari luar negeri atau habis kontak dengan orang ODP atau orang PDP kepada petugas supaya petugas tersebut bisa memperlakukan standar sesuai Kemenkes kalau anak kalian terkena atau tersentuh kontak dengan orang ODP atau PDP atau adapun keluarga yang ikut kayak gitu, pasti tentu juga pelaksanaannya, prosedurnya, tempatnya, dan APD-nya pun berbeda-beda karena itu semua merupakan tujuan untuk melindungi diri dari petugas medis dan orang-orang yang di sekitar. Yang keempat, jagalah kebersihan seperti mencuci tangan dan janganlah sering memegang mata, hidung, dan mulut kalau habis memegang benda di klinik karena kita nggak tahu itu bersih apa tidak. Sebaiknya kita menjaga diri kita dan anak kita supaya tidak memegang apa-apa. Yang kelima, usahakan anak tidak berlarian dan alangkah lebih baiknya anak digendong agar tidak bisa memegang apa yang ada di sekitar. Yang keenam, bagi atau untuk ibu yang sedang menyusui, usahakan tidak menyusui di tempat umum. Apalagi ibu tidak yakin jika tangan atau payudara ibu bersih. Kenapa? Karena bisa saja pada saat ibu menyusui atau dalam keadaan ibu tidak bersih, maka si kuman akan mudah masuk ke dalam mulut si bayi. Karena si COVID-19 ini masih bisa menempel di baju, di tangan, atau di tempat-tempat. Jadi daripada kenapa-napa, usahakan tidak menyusui di tempat umum dulu ya. Kalau ingin menyusui, pastikan payudara kalian bersih, tangan kalian bersih, baju kalian juga bersih. Tadi tips-tipsnya anak-anak yang mau imunisasi. Bagaimana anak yang sehat atau yang sakit? Baiknya di rumah saja. Apalagi anak-anak itu usia sekolah atau playgroup. Itu kan pasti ada kegiatan belajar di rumah. Jangan ajak anak kalian piknik. Jangan biarkan anak keluar rumah atau bertemu dengan temannya. Kita tidak tahu apakah temannya itu sehat, atau ODP, atau PDP, atau malah tambah sebagai jaga-jaga, atau preventif. Jadi lebih baik di rumah saja. Jika anak sakit ringan, batuk, flu, kita periksa online saja lewat dokter. Dan jika anak demam, kita bisa membeli obat penurun panas di apotek. Dan kita lihat aturan minumnya. Selain itu, kita diusahakan semaksimal mungkin agar tetap di rumah. Kecuali ada kepentingan seperti imunisasi dan juga terdapat bahaya pada bayi. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Yang video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.